Oke, Shalom, selamat malam. Malam hari ini kita akan bertemu dengan seorang yang nun jauh di sana, di kota Münster, di Jerman, saudara. Tepatnya di University of Münster di Jerman. Beliau sedang dalam proses untuk menyelesaikan program doktoralnya di sana. Kita akan bersama-sama dengan Pastor Gabriel Silvanus. Kita akan undang bersama-sama ya. Oke, kita tunggu bersama-sama sambungan kita dengan beliau. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Shalom. Waduh, luar biasa. Lancar Pak ya, jaringan di sana? Lancar Pak, aman. Puji Tuhan. Pak Gebi di mana nih? Di perpustakaan? Oh enggak, saya ada di kamar saya. Oh, oke. Iya. Jam ini berarti di sana sekitar jam 3, Pak ya? Betul, Pak. Jam 3 waktu Eropa Tengah. Waktu Eropa Tengah ya? Oke. Ini sekarang lagi musim apa, Pak, di sana, Pak Gebi? Di sini di ujung musim panas. Jadi masih panas-panasnya karena ada gelombang panas sekarang. Iya. Oke. Ya, setelah itu masuk ke musim apa, Pak, setelah panas? Musim Gugur ya? Iya. Menjelang ke dingin ya, kalau gitu ya. Betul, Oke. iya. Ya, puji Tuhan. Pak Gebi, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, Pak, sebentar ya, Pak ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Berkati pembicaraan kami malam hari ini ya Tuhan. Lancarkan semuanya dan kami percaya firman-Mu, kebenaran-Mu akan memerdekakan kami, membangun kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan. Pak Gebi, boleh cerita sedikit dong tentang Pak Gebi, latar belakang. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin belum pernah kenal sebelumnya. Lalu kok bisa Pak jauh dari Indonesia ke Jerman tuh di Münster tuh. Nah, mungkin sedikit cerita lah Pak sebelum kita ngomong-ngomong lebih. Silakan Pak Gebi. Tapi suara saya jelas Pak ya? Ya, sangat jelas. Luar biasa nih, Jerman sangat jelas ini. Ya, jadi saya anak kedua dari 4 bersaudara, anak pendeta yang dibesarkan di perintisan, dan sejak semula memang rindu untuk melayani Tuhan, sempat melarikan diri tapi akhirnya ketangkap juga jadi pendeta, masuk sekolah Alkitab di Sati. Oke. Sebelum Sati saya belajar dulu bahasa Inggris di Stiba Malang, selesai juga dapat sarjana di sana. Nah, sesudah dari Sati saya ambil S2 sambil pelayanan ditempatkan di Berea, di STT Berea di Jawa Tengah. Saya ambil S2 saya di STBI Simongan di Semarang. Dan sesudah lulus saya ambil pelayanan di sana sebagai kaprodi, sebagai bagian kemahasiswaan, kemudian sebagai pembantu ketua bidang akademik. Dan selama itu saya pengen terus Pak, kan kalau gembala sidang kan pengen mengupgrade pelayanannya dengan cara mengembangkan jemaat, ketua kelompok sel juga melayani sungguh-sungguh supaya kelompok selnya berkembang, dan semua bidang yang lain juga, pemimpin pujian juga mengembangkan kemampuannya memimpin. Kalau saya sebagai orang yang dipanggil Tuhan, saya juga pengen mengembangkan dan bermimpi, dan tentu bukan hanya bermimpi, berusaha. Siapa tahu Tuhan kesempatan, akhirnya saya ambil yang jauh sekalian. Dan puji Tuhan, keluarga, istri dan anak-anak mendukung, mereka luar biasa berkorban banyak sehingga saya bisa belajar di sini dengan damai sejahtera, anak-anak juga baik-baik, istri juga baik. Gitu Pak, kira-kira. Iya Pak. Sudah berapa lama Pak di Jerman Pak hari ini? Saya ini masuk tahun yang ketiga, di penghujung tahun yang ketiga. Oke. Kurang berapa lama nih Pak? Jatah maksimal ada di Jerman itu 7 tahun. Jadi mau tidak mau harus selesai seperti itu. Tapi saya harap tidak sampai selama itu. Iya. Oke. Wow, luar biasa Pak. Puji Tuhan. Nah, ini mungkin teman-teman baru ada yang tahu nih ya. Ternyata Pak Gebi ini dari Salatiga ya, dari STT Berea di Salatiga. Iya, masih satu link lah ya dengan Sati Pak ya. Satu link Pak. Begitu. Puji Tuhan. Oke Pak Gebi. Seperti yang kita akan bahas pada malam hari ini Pak. Ya, ini tentang perumpamaan ini tentang pekerja di kebun anggur ini.
ini merupakan salah satu yang menurut kata banyak orang nih, ya, waktu saya tanya-tanya begitu, ini adalah salah satu dari beberapa perumpamaan Yesus yang kadang sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti, Pak. Oleh karena itu makanya kita angkat malam hari ini supaya teman-teman nih bisa mendapatkan pencerahan begitu ya. Bagaimana bisa memahami tentang perumpamaan ini yang kata mereka itu ini agak sulit untuk dimengerti dan dipahami. Ya, mungkin silakan Pak Gebi. Mungkin juga nanti dengan konteks dan relevansinya dengan kondisi yang sedang kita alami ya, masa-masa pandemi seperti ini bagaimana. Ya, silakan Pak. Baik. Memang ini memang sulit dipahami, Pak. Jadi ya dibanding dengan beberapa yang lain ada yang jelas, ada yang tidak menuntut terlalu banyak belajar, tapi yang ini memang sulit sekali karena rasanya kayak Tuhan tidak adil gitu ya. Jadi ada pekerja yang datang jam 9, Tuhan itu kan datang jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Jam kerja itu mulai dari sebutlah jam 6 sampai jam 6 sore. Begitu. Jadi kalau mereka yang datang jam 9 masih kerja lama, penuh waktu. Tapi yang datang jam 5 hanya kerja 1 jam. Dan mereka itu mengikuti jamnya Yahudi, Pak ya, dari jam 6 sore sampai jam pagi ya. Jam 6 sore. Betul. Dan menariknya, yang terakhir semua dapat upah sama. Yang jadi masalah, itu dia. Yang jadi masalah kan kok bisa upahnya sama gitu kan? Ya. Kalau mau dibilang apakah ini gara-gara anugerah Allah? Kalau dibilang anugerah Allah begitu tok langsung gitu ya, itu jadi masalah. Anugerah Allah berarti mengorbankan keadilan begitu. Iya. Ya memang anugerah besar, tapi masa anugerah sampai mengorbankan keadilan kan ya ndak rasanya kok Tuhan ndak adil kan, ndak enak ngomong. Iya. Akhirnya di mana memahaminya. Nah, saya coba berikan beberapa pemahaman awal. Jadi anggur mulai dipanen itu di penghujung musim panas kayak sekarang ini, bulan-bulan September menjelang bulan Oktober. Sesudah itu akan berubah musim dan buah akan cepat rusak. Jadi mau tidak mau harus segera dipanen, Pak. Dan kalau tidak dipanen, buah rusak artinya rugi, dan karena harus segera dipanen berarti butuh pengerja banyak. Nah, sampai di sini rasanya sudah langsung pengen khotbah, Pak, ya kan? Jadi sudah urgen, butuh banyak pekerja karena panenan sudah melimpah dan waktunya mendesak. Iya, ada urgensi ya, urgensi yang real, Pak ya, berarti ya. Betul, ada urgensi yang real. Oleh sebab itu, semua anggur harus dipanen, dan siapapun dengan kemampuan apapun, bekerja bisa dimanapun, mulai jam berapapun, itu diperlukan sekali. Itu pada waktu itu konteksnya seperti itu. Pada waktu itu konteksnya seperti itu. Nah, kemudian orang yang berdiri di pasar itu bukan orang pengangguran, berdiri di pasar yang disebutkan di ayat-ayat awal. Karena kita tahu di pasar itu kan tempat jual beli budak. Budak itu zaman sekarang pekerja kayak bursa lowongan kerja gitulah, Pak, pasar. Betul. Itu, Pak. Ya. Budak berdiri di sana, dia seperti menunjukkan dirinya dan aku siap kerja nih, sewa aku gitu. Jadi mereka berdiri di situ, sebabnya tuannya bolak-balik mondar-mandir jam 9, jam 12, jam 3 sama jam 5. Jam 5 ya. Jam 5 sore. Kalau ada orang yang berdiri dari jam 3, setelah jam 3, setelah tuan itu terakhir ke sana, dia nunggu sampai jam 5, berarti orang itu membutuhkan pekerjaan luar biasa, karena dia tahu jam kerja selesai jam 6, tapi dia nekat, Pak. Dia nekat, pokoknya aku terserah mau dapat bekerja jam berapa, kek, mau 1 jam, mau 2 jam, mau 3 jam, yang penting aku bekerja. Itu sebabnya dia nunggu. Jadi dia ada di pekerja yang menunggu sampai jam 5 ini, itu menurut saya juga adalah orang yang punya kualitas. Dia sungguh-sungguh pengen bekerja. Dia sungguh-sungguh pengen bekerja. Makanya dia nekat nunggu di situ. Untung-untungan dah. Pokoknya aku berdiri di sini. Dia lama bekerja. Nah, itu konteks awalnya. Tapi pengetahuan konteks awal ini belum menyelesaikan masalah. Betul ya, Pak ya? Nggak menjawab masalah kita. Yang menyelesaikan masalah itu adalah
kita harus tahu ini perumpamaan. Ya. Ini bukan prosa, ini bukan Ya. berita di koran, ini bukan puisi, ini perumpamaan. Artinya Ya. Dia ada cara tertentu untuk memahaminya, tidak bisa sembarangan. Nah, fungsi perumpamaan itu adalah untuk mendapatkan perhatian dari pendengarnya dengan cara yang mengejutkan. Gitu. Dengan cara mengejutkan. Di pendahuluan Bapak tadi, Bapak sudah tunjukkan kalau kita semua terkejut, gitu kan Pak. Mana bisa orang kerja cuma 1 jam, cuma bayarannya sama dengan dia yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6. Nah, otomatis Tuhan Yesus ini memang cerdas sekali, memang dia bikin perumpamaan. Langsung waktu dia kasih perumpamaan begitu, orang langsung ketangkep, mana bisa. Gitu. Itu mirip seperti perumpamaan anak yang hilang. Ya. Dia sudah menghambur-hamburkan sekian banyak, kok masih dipestakan. Heran juga gitu kan. Betul. Jadi memang fungsinya perumpamaan itu pendengarnya harus kena. Itu sebabnya tidak ada perumpamaan yang bisa dipahami begitu saja. Pasti ada sesuatu yang nyantol di sini yang bikin pertanyaan. Dan cara memahami perumpamaan itu, pertama kita harus mengerti baik-baik siapa pendengarnya, dan kemudian siapa-siapa yang ada di dalamnya. Itu pertama yang perlu. Jadi enggak apa-apa ya Pak ya. Pertama saya pergi teknis dulu, enggak apa-apa ya Pak ya. Kan Pak, silakan. Apapun Pak, silakan. Yang kedua, setelah kita mengerti itu perumpamaan, kita harus mengerti itu kitab Injil tulisnya. Ya. Bukan kitab surat-surat, bukan kitab puisi, bukan kitab Taurat. Artinya beda. Nah, kalau kitab Injil itu yang diperhatikan itu kesejajaran dengan Injil lain. Kita semua tahu Injil-Injil itu banyak yang sama. Tapi yang berbeda itu urut-urutannya. Nah, sinoptik Pak ya? Sinoptik, betul. Di sini ini hanya Matius yang nulis perumpamaan ini Pak. Tidak ada yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, kalau Bapak misalkan lihat di Injil, di Alkitab, di mana HP Android, di bawah judul itu di bawahnya sudah ada link untuk ke Injil yang lain. Khusus yang ini dan beberapa yang lain itu nggak ada. Jadi hanya Matius. Nah kita jadi harus tanya, kenapa cuma Matius yang nulis? Kenapa Markus enggak? Kenapa Lukas enggak? Nah berikutnya, untuk menafsirkan kitab Injil kita juga harus lihat urut-urutannya. Lukas, Matius, sama Markus itu punya urut-urutan yang beda-beda nulis. That's right, yeah. Caranya nulis ya, setelah cerita A, baru cerita B, kemudian cerita C. Lukas akan menulisnya B, C, A, kemudian Matius mungkin A, C, B, jadi beda-beda nulisnya. Nah, urut-urutan ini penting untuk dipahami, gitu. Nah, sekarang saya baru masuk, jadi saya sudah tunjukkan 3 tadi ya. Yang pertama itu perumpamaan, yang kedua itu urut-urutan, yang ketiga kesejajaran dengan Injil lain. Nah, 3 ini harus diingat-ingat kalau kita membaca perumpamaan. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke pasal 20 itu sendiri. Kalau kita lihat pasal 20 ayat 16, itu ada ayat yang bunyinya begini. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ya, betul. Menariknya Pak, di pasal sebelumnya, di ayat 19, di pasal 19 ayat 30, ayat yang sama muncul, saya bacakan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengulang. Kalau diulang sama persis begini, berarti pasal 19 sama pasal 20 itu nyambung, Pak. Ya, betul. Nyambung itu pasti. Nah, kenapa Matius mengurutkan sampai seperti itu? Kenapa dipasangkan sampai seperti itu? Itu pertanyaannya. Makanya tadi saya bilang urut-urutan itu penting. Nah, apakah ini semacam paralelisme, Pak, di dalam kitab Injil? Paralelisme bisa dipahami paralelisme, tapi tidak seperti paralelisme di kitab-kitab puisi. Ya? Okay. Ya, beda. Bisa dibilang, karena paralel juga artinya bisa banyak. Nah, kita lihat dulu sekarang pasal 19 ayat 16 sampai 30. Di situ ada perumpamaan orang muda yang kaya.
Betul. Nanti dulu ya, ini masih gelambiar dulu, tapi nanti ujung-ujungnya jelas. Ya, ya. Orang muda yang kaya itu perumpamaannya dia bilang, aku mau mengikut Tuhan. Tuhan ngomong begini, jualah seluruh harta milikmu dan ikutlah aku. Orang muda yang kaya ngomong nggak bisa. Dan Tuhan Yesus komentarnya ayat yang terkenal sekali, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga. Nah, kemudian diikuti dengan perumpamaan itu, diikuti sama murid-murid. Murid-murid yang bertanya, siapa yang dapat diselamat? Murid-murid bertanya, lalu bagaimana caranya lalu siapa yang berhak masuk surga di perumpamaan berikutnya, di penjelasan berikutnya. Petrus itu ngomong begini di ayat 27 pasal 19. Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Itu kan nyambung. Habis Yesus ngomong, orang kaya ini susah masuk kerajaan surga karena dia tidak mau meninggalkan segala harta miliknya. Petrus yang cerdas itu langsung ngomong, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala harta milik kami. Aku sudah tidak jadi nelayan lagi. Aku dapat apa? Nah, Petrus itu orangnya berani, Pak ya. Kalau ada Petrus sekarang keren. Ayatnya ngomong gini, jadi apa yang kami peroleh? Petrus pertanyaannya maju. Juga seperti itu, Pak, sekarang, Pak. Tanyanya selalu begitu. Iya, betul. Tuhan, dapat apa ikut Tuhan, kan begitu. Dapat apa ikut Tuhan? Dia tidak bertanya, apakah aku dapat atau tidak. Dia tidak bertanya begitu. Tapi dia bertanya satu langkah lebih maju. Aku sudah meninggalkan semuanya. Aku dapat apa? Itu pertanyaannya Petrus. Nah, waktu Petrus tanya begitu, Tuhan mengatakan seperti ini. Orang yang meninggalkan bapaknya, ibunya, dia akan mendapatkan 100 kali lipat, bahkan lebih. Tetapi, siapa yang terdahulu jadi terbelakang, siapa yang terbelakang jadi terdahulu. Kalau kita lihat di sini kan ada perbandingan, seolah-olah Tuhan Yesus mau membandingkan antara Petrus sama orang kaya. Petrus sama orang kaya. Orang kaya ini sebut nanti dia jadi yang terakhir karena dia tidak mau meninggalkan harta miliknya. Petrus jadi yang pertama. Nah, Tuhan Yesus seolah-olah mau ngomong, nanti yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi yang pertama. Nah, terus di sini dilanjutkan sama Tuhan Yesus dengan perumpamaan tentang oleh Matius dengan perumpamaan yang jadi masalah ini tadi. Nah, di perumpamaan yang jadi masalah itu kan ngomongnya begini. Ngomongnya orang yang bekerja banyak dari awal dia bayarannya 4 dinar, yang bekerja terakhir dia bayarnya 4 dinar. Fokusnya bukan kepada jumlah jam kerja. Tuhan Yesus tidak membahas yang kerja mulai jam 9, jam 12, jam 3, sama jam 5. Tuhan hanya ambil 2. Yang kerja jam 9 sama jam 5. Yang 2, jam 12 sama jam 3 tidak dibahas. Berarti Tuhan tidak sedang membahas jumlah jam kerja. Betul. Kalau Tuhan membahas jumlah jam kerja, masing-masing akan dihitung. Tuhan fokusnya hanya yang pertama dan yang terakhir. Nah, fokusnya di situ. Nah, terus Tuhan menjelaskan kepada Petrus dan kepada semua orang, yang pertama dan yang terakhir mendapatkan upah yang sama. Nah, Petrus langsung mengerti. Kita harus tahu bahwa perumpamaan itu adalah budaya pada zaman itu. Tuhan Yesus tidak mungkin memberikan teka-teki yang orang lain tidak bisa mengerti. Untuk apa firman Tuhan ditulis itu? Karena pembacanya tidak mengerti. Jadi orang-orang pasti bisa langsung menangkap karena itu budaya mereka. Gitu. Nah, waktu dibilang begitu, Petrus pasti langsung oh iya ya, bisa jadi orang kaya nanti ujung-ujungnya dia akan percaya kepada Tuhan. Dia jadi yang terakhir. Dan aku yang sudah meninggalkan sejak semula, sebelum Tuhan Yesus memulai karyanya, aku sudah ikut. Aku kan yang pertama, bisa jadi aku yang pertama, nanti bisa dibalik, aku jadi yang terakhir. Jadi sampai di sini kita bisa ngerti kalau dua perumpamaan ini harus dipahami bareng. Perumpamaan orang kaya, pertanyaan murid-murid, dan perumpamaan pekerja ini jadi satu set yang harus dipahami bareng. Dengan begitu, kita mengerti bahwa perumpamaan ini tidak sedang hanya menekankan anugerah saja. Perumpamaan ini tetapi juga berbicara tentang siapa yang bekerja di ladang Tuhan yang boleh mendapatkan upah
Siapapun boleh mendapatkan upah. Dia mau kerja mulai dari jam pagi sampai sore, mau dari sore sampai sore, semua dapat upah. Nah, dengan membaca dua perumpamaan ini bersamaan, kita tidak kena masalah, Pak. Tuhan Yesus itu adil. Dia hanya berusaha ngomong, semua orang silakan bekerja. Kan ini kan rangkaiannya kan ceritanya dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang ngomong tentang kerajaan sorga ceritanya. Beberapa perumpamaan tentang kerajaan sorga. Jadi Tuhan ketika ngomong tentang kerajaan sorga, siapapun silahkan masuk ke dalam pekerjaan kerajaan sorga. Kamu mau mulai kerja jam berapapun tidak masalah. Kamu akan dapat upahnya sesuai. Jadi kalau dipahami dengan cara ini, kita tidak kena masalah. Kita tidak kena masalah. Tidak ada benturan masalah anugerah, tidak ada benturan masalah keadilan. Karena Tuhan Yesus sudah ngomong tentang yang terakhir itu orang kaya yang tadi loh, yang di atas tadi itu. Kalau dia datang, aku masih terima dia. Dan upahnya pun sama. Dan Tuhan Yesus masih ngotot begini. Masa bukan ngotot. Tuhan Yesus seolah-olah dia ingin ngomong begini. Nah, saya carikan ayatnya. 20. Kalau kamu tidak terima di ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah. Kalau kamu kerja di ladang Tuhan dan kamu tidak terima kalau aku memasukkan dia sama-sama seperti yang kamu yang awal, pergi saja. Gambaran paling gampang itu, Pak, penjahat yang ada di sisi Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus disalib. Dia hanya ngomong, kalau kamu masuk Firdaus, ingatlah aku. Tuhan Yesus langsung ngomong, saat ini juga kamu ada di Firdaus bersamaku. Kalau pada saat itu Petrus tidak terima, aku sudah menyerahkan sejak awal, kok aku tidak masuk Firdaus. Dia yang jahat dan baru hampir mati langsung masuk Firdaus, kok enak. Kira-kira pemahaman akhirnya seperti itu. Jadi di sini kita tidak melihat Tuhan tidak adil. Nah, kalau misalkan Petrus ngomong begitu pada saat di kayu salib, Tuhan mungkin akan ngomong begini juga. Kalau kamu tidak terima, ambillah bagianmu, pergilah. Ambillah bagian, aku mau memberikan kepada orang yang mau masuk terakhir sama seperti kepadamu. Dan Tuhan Yesus tegas sekali di ayat 15, dia ngomong, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau kalau aku murah hati? Gitu. Jadi, rangkaian perumpamaan tentang kerajaan sorga ini sedang mengatakan kepada kita semua bahwa semua orang yang bekerja di ladang Tuhan, dia mau bekerja mulai kapanpun, ingat mereka mengerjakan sesuatu yang sama-sama menuai. Tidak ada yang menuai dengan kemampuan yang berbeda. Mereka menuai buah yang sama, mereka menuai di tempat yang sama, mereka bekerja untuk Tuhan yang sama. Tidak ada sesuatu yang lebih di situ antara pekerja yang satu pekerja yang lain. Jadi kalau pekerja itu protes, ya dia mau protes apa? Seharusnya dia tidak bisa protes. Begitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau kemurahan hati Tuhan itu bagian yang luar biasa penting yang ditonjolkan di sini dalam hubungannya dengan kerajaan sorga. Saya masuk ke bagian aplikasi. Jangan-jangan kita jadi juga seperti anak sulung di perumpamaan anak bungsu, anak yang hilang itu, Pak. Dia iri dengan anak bungsu yang dipestakan. Kalimat terakhir bapaknya itu keren sekali. Kamu sudah ada di sini, kamu bekerja untuk aku. Semua milikku adalah milikmu. Kenapa dia masih iri sama anak bungsu yang dipestakan hanya mungkin beberapa hari dengan hanya beberapa ekor lembu saja? Nah, kalau kita mengatakan dengan memahami perumpamaan yang pasal 20, kita ngomong, Tuhan tidak adil, aku sudah bekerja, seturakan segala sesuatunya, kita mirip seperti anak sulung. Kita sudah memiliki segala sesuatu yang dimiliki oleh Bapa, kita masih iri kepada orang yang terakhir masuk. Nah, jadi kalau dilihat dari urut-urutan modelnya seperti itu. Petrus dihantam habis-habisan, karena dialah yang bertanya, aku sudah meninggalkan segala sesuatu. Aku dapat apa? Untuk menjawab pertanyaan itu saja, Tuhan Yesus pakai perumpamaan. Yang terakhir jadi yang pertama jadi yang terakhir. Kamu mau tanya kemurahan hatiku? Nah, Tuhan Yesus nantang Petrus begitu.
Jadi perumpamaan ini sama sekali tidak berbicara tentang keadilan Tuhan yang dibentur-benturkan dengan anugerah. Betul. Sama sekali tidak berbicara. Perumpamaan ini berbicara tentang siapapun bisa bekerja di ladang Tuhan mulai kapanpun dengan kemampuan apapun, silahkan upahnya sama. Dan ini kalau disejajarkan dengan Injil-Injil yang lain, itu menarik. Kenapa hanya Matius yang menulis, bukan yang lain? Pendengarnya Matius itu orang Yahudi, Pak. Pembaca Injilnya Matius itu orang Yahudi. Dan kita tahu orang Yahudi itu superior dia. Dia umat pilihan, hanya dia bangsa yang disunat. Kalau kita baca di yang lain-lain itu, waktu Timotius mau dimasukkan itu, kan berdebat dulu. Dia disunat enggak? Dia ini siapa? Masuk bangsa bersunat tidak? Nah, Matius mau nulis kepada orang Yahudi, hai orang Yahudi, kamu jangan sombong. Yang pertama bisa jadi yang terakhir. Yang terakhir bisa jadi yang pertama. Nah, jadi bicara untuk Matius, mereka juga ya. Jadi Matius merasa penting kalau Tuhan Yesus menegur Petrus, kalau Matius mengingatkan orang Yahudi sebagai penerima suratnya. Kamu jangan sombong orang Yahudi, kamu punya kelebihan, kamu umat pilihan Allah, kamu disunat, kamu punya link langsung dengan Abraham. Tapi ingat, bangsa-bangsa asing, Gentile, orang-orang kafir, kalau ujung-ujungnya dia seperti penjahat itu, kalau ujung-ujungnya dia seperti anak bungsu yang balik ke rumah bapaknya itu, dia akan masuk juga ke Firdaus, akan ada pesta juga buat dia. Begitu. Iya. Nah, jadi memang sampai di sini akhirnya kita tidak menemukan masalah di sini, Pak. Kalau pasal itu, perumpamaan itu hanya dipahami di situ saja, kita bingung. Tuhan memberikan anugerah, berarti tidak adil dong. Gitu. Tuhan itu adil. Nah, terus saya itu tadi maksud yang utama, saya akan memberikan masih ada beberapa poin, hanya beberapa slide lagi di slide saya. Pelajaran kan Alkitab itu bisa dipahami ada beberapa layer atau beberapa lapisan. Kita bisa mencari layer yang paling mendekati, kemudian aplikasi berikutnya, dan berikutnya. Nah, saya ke layer yang paling mendekati tadi bisa. Kenapa saya bilang layer yang paling mendekati? Kita semua kan hanya menafsir ya, Pak ya. Kita tidak bisa mengatakan tafsiran kita yang paling betul, ini satu-satunya. Gitu. Saya tidak hidup di zaman itu. Jadi kita hanya bisa mengusahakan yang paling mendekati saja. Nah, saya akan sekarang bergerak ke layer yang berikutnya. Nah, waktu kita melayani Tuhan, kita harus sadar kita tidak bisa berorientasi kepada jasa yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berjasa seperti ini, Tuhan, aku sudah lakukan ini. Ini tataran praktis, Pak ya? Dalam tataran praktis kita ini ya? Oke. Aku sudah kerjakan ini untukmu, Tuhan. Satu penafsir ngomong begini, we cannot earn what God gives us. Dan dia melanjutkan, God does not pay our ministry. Tuhan tidak membayar pelayanan kita. Kalau Tuhan membayar pelayanan kita, Pak, hanya orang-orang yang tubuhnya sempurna, hanya orang-orang yang bisa diterima banyak orang yang akan dapat bayaran banyak. Orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang memiliki keterbatasan tubuh, orang-orang yang lain yang tidak punya talenta seperti yang kita punya atau orang lain punya, dia susah, padahal sama-samanya. Jadi kita tidak bisa hitung-hitungan sama Tuhan, aku sudah earn dan itu sebabnya Tuhan harus pay. Yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah. Kita tidak bisa menyamaratakan antara upah dengan anugerah. Tuhan tidak memberi upah. Nah, lewat renungan ini juga, lewat perumpamaan ini juga, kita juga bisa belajar kalau antara upah dengan anugerah. Karena di tempat lain Tuhan juga ngomong-ngomong tentang upah. Siapa bekerja dia layak mendapatkan upahnya. Antara upah melayani Tuhan dengan anugerah melayani Tuhan itu tidak bisa dibenturkan, tidak bisa dipertentangkan. Dua-duanya berjalan selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau orang hanya berpikir aku sudah bekerja banyak, Tuhan upah aku tanpa anugerah, ya mana ada sih
pekerjaan manusia yang bisa memuaskan Tuhan? Sehebat apapun kita melayani Tuhan, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Ya, ya. Tapi Betul. kalau kita juga, misal di sisi lain, di satu Tuhan juga adil bahwa manusia membutuhkan upah selama dia ada di bumi. Meskipun dia sudah pasti masuk surga, tapi di bumi dia juga membutuhkan sesuatu untuk bisa melayani dengan baik, untuk bisa mendapatkan kehidupan dengan baik, untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Itu sebabnya Tuhan juga menginginkan yang bekerja juga dapat upah, gitu. Nah, jadi di level yang lain juga, kita juga belajar tentang urgensi pelayanan. Semua orang, siapapun yang bersedia bekerja, bekerjalah mulai kapanpun juga. Silahkan, masuklah. Sekarang sedang job fair. Begitu. Job fair buka terus. Gitu. Layani Tuhan terus. Kamu mau daftar jam berapa, mau ujung-ujung, silahkan. Nah, kadang-kadang ada orang yang begitu pintar, dia ngomong, aku daftar terakhir sajalah. Upahnya sama. Iya, kalau masih ada waktu ya, Pak. Itu nanti jatuhnya kayak orang kaya yang bodoh itu nanti, Pak. Iya. Bersuka cita, bersenang-senangnya, tiba-tiba mati. Iya. Sempat. Gitu. That's Jadi, right, yang terakhir, kita tidak bisa sombong. Siapa, andai kata saya sudah melayani sekian lama, sekarang saya punya kesempatan belajar di tempat yang menjadi idaman buat beberapa orang. Dan saya tidak bisa sombong, mengatakan, aku paling hebat, pasti aku dapat upah yang paling banyak. Gitu. Maka kita tidak bisa ngomong seperti itu, karena jangankan kita yang bisa, Petrus saja yang sudah dekat dengan Tuhan seperti itu, dia ditegur sama Tuhan luar biasa. Orang Yahudi yang sudah mendapatkan hak yang luar biasa sama Matius diingatkan, kamu bisa jadi yang terakhir. Jadi ya nggak bisa sombong. Saya jadi ingat satu yang terakhir, Pak. Betul, anugerah. Karena Tuhan menerima siapa saja untuk melayani, maka sebagai pelayan Tuhan, kita harus juga termotivasi untuk selalu memberdayakan orang lain, Pak. Kapanpun juga. Latih orang lain, berdayakan orang lain, muridkan orang lain. Karena Tuhan masih membuka. Begitu. Jadi kira-kira begitu yang bisa saya bagikan sampai di sini. Iya, iya. Menarik ini Pak Gebi. Tadi Pak Gebi kan sempat bicara soal upah ya. Nah, dalam banyak pemahaman orang-orang Kristen pada umumnya ini ya, mereka sangat-sangat menuntut upah begitu loh. Dan seringkali membanding-bandingkan, ya kan, apa yang orang lain punya, apa yang dia nggak punya, dan kemudian merasa bahwa Tuhan tuh kurang sayang dan sebagainya. Jadi semuanya hanya diukur dari apa yang kelihatan, apa yang duniawi jadinya. Betul. Nah, ini adalah sesuatu realita yang ada di banyak jemaat ya, Pak. Oleh karena itu, bagaimana Pak Gebi bisa apa namanya, supaya hal ini tidak terus-menerus jadi budaya begitu loh di kalangan orang-orang Kristen ini? Jalannya susah untuk itu ya, Pak. Susah banget untuk itu. Ada banyak cara untuk menjawab. Andai kata dilihat dari sisi keluarga, maka anak jangan dibiasakan, jangan dipaksa untuk mendapat nilai bagus terus. Dan kemudian kalau dia dapat nilai jelek, kita marahi habis-habisan, begitu. Akhirnya dari situ, sense of competition-nya muncul. Aku kalau dia dapat bagus dan orang tuanya tidak menghargai, dia jadi bisa menuntut. Aku sudah bekerja kok tidak dibayar. Andai kata itu terjadi berulang-ulang, maka terbawa ketika dia besar dan terbawa dimanapun juga. Itu kalau mau dilihat dari sisi keluarga. Saya sempat merenungkan tentang hal itu juga ketika saya mempersiapkan ini. Berbeda sekali dengan di sini, berbeda sekali dengan yang saya lihat di Jerman ini, Pak. Nggak ada wisuda di sini, Pak. Nggak ada wisuda, Pak? Nggak ada wisuda. Oh ya? Waktu saya tanya sama teman saya, kenapa di Jerman nggak ada wisuda? Bukan dilarang untuk wisuda, tetapi kalau mau wisuda silahkan, tapi tidak diwajibkan. Jadi di sini dibilang begini, karena kalau wisuda dan apalagi universitas-universitas terkenal usianya sudah ratusan tahun, pasti nanti yang diundang kanselirnya, yang diundang wali kota, yang diundang menteri pendidikan. Jadi
Dan tidak semua orang mengalami itu. Akhirnya orang-orang yang lulus sampai dapat doktor, sarjana ini, akhirnya mereka merasa lebih dari yang lain. Mereka lebih berhak mendapatkan pelayanan. Jadi pemerintah Jerman tidak mau itu. Pemerintah Jerman tidak mau membeda-bedakan itu, dan akhirnya tidak ada wisuda. Di sini mau profesor, mau orang bekerja di panti jompo, semua berdiri sama bangga. Karena kita bayar asuransi yang sama, kita punya hak yang sama, itu juga antri kereta api yang sama. Jadi itu kalau mau dilihat dari cara kita memperlakukan. Jadi kita jangan menanamkan sejak dini persaingan. Nah, kemudian kalau mau dijawab langsung di usia kita, ya mau tidak mau kita harus selalu mengingatkan diri kita, Pak, harus membangun dengan sukarela. Sejauh sesuai dengan kesibukan kita, libatkanlah diri kita semaksimal mungkin di dalam pelayanan tanpa mengharapkan apa-apa sebagai balasan. Kalau dikasih ya syukur, kalau dikasih jangan menggerutu. Jadi belajarlah untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Praktisnya ya kayak gitu tadi, libatkan saja, habis itu tinggalan, sudah. Siap-siap bahasa gampangnya berkorban buat Tuhan. Berkorban buat Tuhan, begitu. Oke. Nah, jadi iya Pak. Jadi dalam budaya kita ya, yang ada hari ini ya, tentang upah begitu, dan ini seringkali juga salah satu masalah yang terjadi adalah ketika banyak sekali para pelayan Tuhan atau orang Kristen yang sudah melayani lama itu seringkali mengungkit-ungkit jasa, seperti tadi yang Pak Gebi setelah ungkapkan ya. Jadi sering-sering kali mengungkit jasa. Jadi aku sudah sekian lama melayani, ya kan, gajiku kok tidak naik-naik, contoh, ya kan, aku sudah lama melayani, paling lama nih, paling senior, kenapa nggak dipilih jadi wakil ketua sinode, contohnya, ya kan, atau wakil gembala lah, contohnya, seperti itu, kok akhirnya begini dan begini, dan ini kemudian meruncing sehingga gereja bisa pecah, sinode bisa pecah, dan macam-macam yang lain lah Pak, kasus-kasus yang terjadi di lapangan lah ya, fenomena-fenomena yang terjadi di sana sini. Dan ini sebetulnya sesuatu yang bagaimana Pak, sebagai manusia nih ya, sebagai manusia, kemanusiaan kita nih ya, jujur ketika kita sudah mungkin memang faktanya paling senior, faktanya paling bekerja keras, faktanya mungkin yang paling berdarah-darah di ladang Tuhan, tapi ternyata kemudian di akhir, di ujung jalan itu tidak seperti mungkin harapan yang terbersit di hati, begitu ya, tiba-tiba yang naik adalah junior gitu Pak. Nah ini fenomena yang ya, pertama Pak, seperti tadi dibilang, upah sama anugerah tidak dipertentangkan. Pertama, orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Tetapi ada juga sisi anugerah. Ada juga sisi anugerah. Kalau di sisi anugerah, kalau bicara upah, aku dikasih upah. Kemudian yang sudah bekerja lama dikasih upah, silahkan. Tapi ingat juga bahwa Tuhan juga memberi anugerah kepada orang yang lain. Nah, kita harus masuk ke itu. Ya. Orientasinya sekali lagi, orientasinya perumpamaan ini ditulis di dalam lingkup kerajaan Allah. Jadi semua diusahakan untuk kepentingan kerajaan Allah. Ketika kerajaan Allah, kalau kamu yang masih muda membuat kerajaan Allah semakin cepat, silahkan maju saja. Begitu. Kalau aku yang sudah tua ini memperlambat cahaya, ya sudah, aku legowo untuk aku memberikan tempat dan berbagi pengalamanku gitu. Jadi sikap seperti itu yang perlu ditumbuhkan, dan itu Pak, bertahun-tahun Pak, bertahun-tahun untuk menumbuhkan sikap. Ada pemimpin-pemimpin yang berhasil dengan besar hati seperti memberikan kesempatan buat yang muda naik, memberikan ruang yang banyak, memberikan panggung supaya dilihat publik dan berpengaruh. Akhirnya kerajaan surga terpancar hebat karena yang muda ini masih punya kekuatan. Sikap pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan di level itu, pemimpin harus siap. Nah, kita yang masih muda, saya yang masih muda, saya selalu mengingatkan supaya saya siap, karena makin usia manusia paling hebat berapa sih Pak? Kalau dimundurkan prestasi paling tinggi paling-paling 50-60. Saya sekarang 42, saya masih sekolah. Saya selesai sebutlah 45 paling cepat. Kemudian waktu saya berkarya berapa? Paling-paling usia 60 saya sudah mentok. Nah, sekarang pada saat-saat seperti ini saya harus berpikir,
pada sekarang juga ada anak usia 20 tahun, usia 25 tahun yang kuliah doktoral, mungkin di Amerika, mungkin di negara-negara lain, bahkan kuliah di Indonesia dengan konteks Indonesia yang sesuai. Yang pada saat aku usia 45, kita sama-sama lulus dan sama-sama melayani. Dia bukan saingan, dia rekan kerja. Sama-sama kerajaan Allah. Jadi waktu kita bekerja untuk kerajaan Allah, kita harus menerapkan apa yang ada di lagu anak-anak itu, Pak. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Seperti Yohanes Pembaptis ya. Itu jadi lagu anak-anak. Jadi sejak anak-anak kita diingatkan bahwa dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Itu harus jadi lagu wajib sekolah minggu, Pak. Wajib kita semuanya, Pak. Lagu wajib kita semuanya. Betul. Nah, Pak, bekerja di ladang, Pak ya. Ada orang yang melayani atau apa kita pakai kata bekerja di ladang Tuhan itu ada yang sesuai dengan panggilan, passion, penempatan yang Tuhan tetapkan. Tapi juga ada orang-orang yang mungkin bekerja dan melayani tidak di dalam panggilan, mungkin tidak juga di dalam passionnya. Contoh, waktu saya pernah punya teman waktu S1 dulu, dia masuk ke sekolah Alkitab hanya karena anaknya pendeta dan mungkin diwajibkan lah ya dalam tradisi kita untuk meneruskan gereja orang tuanya. Padahal di kelas itu sering waktu kita ngomong, dia bilang, aku sebetulnya tidak merasa punya panggilan untuk jadi gembala, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Ini bagaimana Pak kita melihat fenomena-fenomena seperti ini? Ini banyak terjadi saya kira di mana-mana ya. Banyak sekali Pak. Bagaimana ini? Saya berimajinasi ya Pak ya dengan perumpamaan kita. Di situ kan hanya dibilang bekerja di kebun anggur, memanen. Nah, saya yakin memanen itu macam-macam aktivitasnya. Tidak hanya memetik, ya, pasti ada yang macam-macam. Pasti ada orang yang melamar yang tidak bisa manjat. Atau kalau ada orang yang kecepat, ada orang yang usianya sudah tua, ada orang yang masih muda yang berdiri di pasar itu untuk dipekerjakan. Dan Matius tidak nulis tentang detail yang usia ini, yang jam ini anaknya segini-gini. Jadi ada peluang bagi kita untuk berimajinasi karena ini untuk kepentingan menjawab tadi, hanya ilustrasi untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, artinya di kebun itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Bukan hanya sekedar memetik dan memasukkan. Siapa tahu dia memindahkan. Siapa tahu dia mempersiapkan keranjang dan semuanya. Jadi poinnya adalah bekerja di ladang Tuhan. Bekerja menuai. Begitu poinnya. Tidak dibilang aku mencari orang untuk memetik anggur. Tidak dibilang begitu. Terserah di dalam proses menuai itu dia ada di bagian mana. Mungkin dia ada di bagian mengendarai keledai untuk memindah dari ladang dimasukkan ke gudang, atau dia di bagian yang lain. Jadi macam-macam yang bisa. Ketika orang hanya seperti memfokuskan kepada satu saja yang terkenal, aku bisa memetik paling banyak dalam waktu 1 jam, gitu. Karena aku masih muda ya, sudah orang itu terjebak. Jadi di sini kita juga harus sekali lagi punya orientasi yang penting kita terlibat di dalam proses penuaian itu. Apapun yang kita kerjakan, orientasinya adalah menuai. Kita ada di mana? Aktivitas kita di mana? Kalau kita bekerja misalkan ada di garis depan untuk menuai, kita ketemu orang dan semuanya, silahkan. Tapi misalkan ada kita di belakang, orang-orang yang di depan sudah kelelahan, dia butuh konseling, dia butuh pendampingan, dia butuh nutrisi, dia butuh menjaga kesehatan. Kita dampingi dia kita motivasi dia butuh informasi-informasi untuk mempersiapkan orang-orang yang ada di depan lebih tajam. Silahkan kerjakan. Tapi kan orientasi 2 orang ini sama. Cuma yang jadi masalah itu kan yang di depan ini yang punya gengsi lebih tinggi. Di hadapan Tuhan sih tidak ada masalahnya. Itu sebabnya Tuhan bayar semua sama 4 dinar. Bayar semuanya sama. Cuma kita saja yang kasih label kepada orang yang di depan itu. Labeling begini ya. Iya. Nah, proses menghilangkan label itu masalah pendidikan, Pak. Orang-orang dengan pendidikan yang mengerti banget tentang pendidikan itu
bisa berbicara lebih banyak tentang proses labeling sejak masa kecil. Kenapa kita cenderung bisa kasih label seperti ini kepada orang ini dan seterusnya. Iya, Gitu. iya. Jadi memang seyogianya kita melayani atau bekerja itu sesuai dengan panggilan, sesuai dengan apa namanya passion yang Tuhan taruh dalam hati kita ya. Betul. Karena apapun itu semuanya adalah bagian dari penuaian itu. Semuanya terlibat di dalam penuaian itu ya. Dan memang kalau misalnya hari ini ada orang-orang yang merasa bahwa dia sekarang belum ada di tempatnya atau mungkin dia sedang mengingkari hati nuraninya sebetulnya ya. Mungkin perlu waktu untuk bergumul, perlu waktu untuk ke depan ini untuk memilah dengan jelas, mendengarkan hatinya dan mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas lagi, Pak ya. Harus apa dan bagaimana ya. Begitu. Betul. Iya. Iya. Dan luar biasa. Yang harus kita ingat juga itu, Pak, kita terbatas. Waktu kita terbatas. Dan selain waktu kita terbatas, kuasa kegelapan juga sepertinya membuat diri kita sibuk dengan masalah domestik, masalah rumah tangga, masalah kita, masalah pribadi kita sendiri. Betul. Jadi akhirnya bukannya kita berpikir untuk bekerja di ladang, untuk menuai anggur, tapi kita buru-buru kita ikut berdiri di pasar untuk menawarkan. Kita pun kadang-kadang kita tidak mau berdiri, menawarkan diri kita untuk sibuk urusan sendiri. Sibuk urusan sendiri. Jadi pelayan orang-orang yang berdiri di pasar itu adalah orang-orang yang punya komitmen. Mereka tidak peduli kemampuan mereka apa. Aku berdiri saja di sini. Aku mau bekerja. Itu saja yang mereka punya. Aku mau bekerja. Terserah aku mau bekerja di mana, di bidang apa, mau berapa lama, upahnya mau dapat berapa. Lah, aku cuma dapat 1 jam. Orang yang terakhir itu yang hanya kerja 1 jam, itu justru orang yang menurut saya paling dia berangkat dari kemendesakan. Mungkin dia sudah sangat butuh uang. Aku butuh uang, bahkan kalau dibayar 1 dinar pun aku sangat butuh. Nah, sikap seperti itu yang harus ditumbuhkan. Aku sangat butuh untuk bekerja di ladang Tuhan, bukan untuk mendapatkan upah, tetapi untuk mendapatkan anugerah. Siapa tahu. Nah, kadang-kadang kita kan tidak merasa butuh bekerja di ladang Tuhan, Pak. Iya. Enggak butuh itu urusanku, ini masalah gitu kan, Pak. Karena hidup sudah enak mungkin ya, semuanya melimpah. Gereja nggak perlu gereja. Kira-kira begitulah, Pak ya. Kalau itu gereja betul. Makanya itu kita harus belajar dari orang yang terakhir itu. Dia tetap mau berdiri sampai terakhir. Aku akan tetap berdiri sampai jam kerja habis jam 6. Siapa tahu aku dapat pekerjaan. Dan betul, Pak. Dia mendapatkan upah yang sama. Jadi kesetiaan orang untuk bekerja, menanti kesempatan untuk melayani Tuhan, itu yang harus ditumbuhkan. Kadang-kadang kan kita terlalu sibuk, akhirnya kita tidak berpikir untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan kasih kesempatan yang luar biasa. Kita bisa melayani Tuhan online. Saya pernah Zoom orang-orang yang mendengar saya, itu sambil nyetir mobil, Pak. Bisa. Zaman dulu kalau nggak ada pandemi, dia akan ngomong, aku lagi di jalan, nggak bisa ikut. Yes. Sekarang Tuhan mau ngomongin, sekarang sudah ada pandemi, kamu bisa pelayanan online. Mau ngomong apa? Iya. Tidak ada alasan lagi sebetulnya. Mau ngomong apa? Nggak bisa sekarang. Tanpa batas sekarang Pak melayani. Betul. Betul. Karena teknologi bisa melayani Komsel. Nah, sekarang saya di mana, Bapak di mana? Iya. Sekarang ini sudah tidak ada jarak lagi ya. Teknologi memungkinkan semuanya untuk bisa jadi. Jadi seolah-olah Tuhan ngomong, sekarang ini kesempatan pelayanan luar biasa besar. Kita bisa ikut dalam pelayanan untuk menuai. Pakai semuanya, teknologimu pakai. Gitu. Iya. Jadi sekarang saya mengajak kita semua, dan saya memotivasi diri saya sendiri juga, kita berdiri sampai jam 6 sore nunggu Tuhan datang. Betul. Siapa tahu Tuhan datang dan ajak kita untuk bekerja. Toh upahnya sama pada. Iya. Amin. Iya. Oke. Iya. Saya garis bawahi kata-kata kalimat yang sangat penting dari Pak Gebi malam hari ini adalah jangan benturkan antara upah dan anugerah, ya Pak ya.
Karena Tuhan akan kasih upah sesuai dengan anugerahnya masing-masing. Tapi anugerah itu adalah pemberian Tuhan untuk semuanya. Kita tidak bisa banding-bandingkan upah kita dengan orang lain. Ya kan, kita tidak bisa banding-bandingkan karena Tuhan tuh punya kedaulatan dalam segala sesuatu dalam hidup kita para pekerjanya. Ya, dan tidak ada alasan untuk tidak bekerja di kebun anggur karena semuanya sudah tersedia sekarang, semua perkakas, semua tool, semua teknologi sudah ada. Ya kan, kita harus bekerja di kebun anggur ini dan jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan pribadi. Bukannya tidak penting, tapi urusan pribadi tidak akan pernah selesai. Masalah akan selalu ada kan? Masalah akan selalu muncul. Begitu, pergumulan akan selalu ada, tapi justru mata kita harus tertuju kepada kebun anggur itu. Kira-kira begitu ya, Mbak Gibi. Nah, puji Tuhan, Pak. Nah, sebelum kita selesai, Pak, nggak kerasa hampir 1 jam. Hampir. Nah, beberapa waktu yang lalu, Pak Gibi, ketika saya berulang tahun di bulan Juni yang lalu, waktu bangun pagi itu tiba-tiba ada ayat yang muncul di hati nih, Pak. Ini kalau saya boleh sharing nih, Pak Gibi ya. Tiba-tiba Pak, waktu bangun pagi nih ya, tiba-tiba ayat itu muncul 2 Timotius 4, Pak. Apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-8 itu, bicara tentang sekarang waktunya darahku akan tertumpah, akan mendekat. Dia tahu bahwa kematiannya telah mendekat ya. Nah, di sana ada sebuah ayat yang sangat kuat di hati, dan sepanjang hari itu ayat itu terngiang-ngiang terus gitu. Dan pada malam harinya Pak, sekitar jam 10 malam, ketika saya berdoa, saya buka agenda, catatan dan semuanya, saya tulis beberapa hal, dan di sana tiba-tiba ada sebuah perkataan hikmat, kalau saya boleh katakan seperti dia, atau sebuah pemikiran yang saya tahu itu dari Roh Kudus, bahwa tiba-tiba saya sadar bahwa tujuan akhir Yesus melayani itu bukan Paris, Milan, New York, mungkin hari itu belum ada ya. Tapi dia tertuju kepada Golgota. Seperti itu pula Paulus sebetulnya. Tujuan akhir dari pelayanannya adalah Golgota. Dan di sana kemudian tiba-tiba ada seperti impresi dari Roh Kudus yang mengingatkan bahwa tujuan akhir pelayanan itu bukan untuk Paris, Milan, New York, bukan Hollywood atau Bollywood begitu ya. Tapi tujuan akhir pelayanan itu melayani Tuhan, apapun kita mau full time, nggak full time, siapapun kita semuanya ini pekerja di kebun anggur. Tujuan akhir kita adalah Golgota, dan mata kita harus tertuju kepada Golgota. Karena kalau kita ngomong bahwa kita adalah murid Yesus, maka kita pun harus jadi sama seperti Yesus. Motivasi kita, mata kita semuanya harus tertuju kepada Golgota untuk mencapai puncak bukit kesucian dan puncak bukit pengorbanan. Yeah. Itu yang tiba-tiba membuat saya tercelik sekali lagi, Pak, dan sadar bahwa itulah esensi dari ministry. Begitu ya. Saya sangat setuju dan diberkati dengan itu. Dan jika sekarang ada di antara kita atau siapapun yang mendengarkan ini berpikir, kok aku masih bergumul di sini ya, kok aku masih mencari keuntunganku sendiri. Nah, saya pikir itu sangat wajar dan sangat manusiawi. Dan itu tidak salah. Akan menjadi salah kalau kita tidak berubah, akan menjadi salah kalau kita terintimidasi dan kemudian tidak memperbaiki diri. Kenapa saya bilang begitu? Jangankan kita yang tidak pernah melihat Tuhan Yesus, murid-murid yang hidup melihat Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, itu juga bergumul. Kayak Petrus tadi dia tanya, apa upah? Aku sudah meninggalkan. Kita tahu semua mereka berkata tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga, siapa yang duduk di sampingmu. Murid-murid pun bergumul dengan itu. Yang hebatnya murid-murid adalah mereka dicatat dan mereka berubah. Kalau kita melihat kehidupan murid-murid, kita melihat secara utuh, dan itu membesarkan hati sekali. Oh, jadi sekarang aku masih bergumul dengan ini. Jangan putus asa dan jangan kemudian berhenti berusaha, berhenti terlibat di dalam pelayanan, berhenti memberikan diri kepada Tuhan. Karena murid-murid sekali pun, Pak, bergumul. Malah Petrus itu sombong sekali.
Petrus itu sombong sekali. Ketika Tuhan Yesus mengumumkan bahwa dia harus mati dan menderita, Petrus ngomong begini, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadanya. Petrus ngomong begitu. Karena dia tidak mau Yesus mati. Dia ingin Yesus bersama-sama dengan dia terus memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan kemerdekaan bangsa Yahudi misalkan. Dia pengen melihat mujizat terus misalkan. Petrus sampai begitu loh. Dia sampai, Tuhan Yesus sampai marah. Dia, ini disebut iblis atau bagaimana? Saya lupa bunyi ayatnya yang terakhir. Menyala iblis. Menyala iblis, dibilang begitu. Petrus saja seperti itu, apalagi kita. Kalau kita sekarang merasa begitu rendah, kok aku masih bergumul dengan ini, sepertinya aku egois sekali. Jangan berhenti di situ, cari pertolongan gitu. Cari pertolongan, datang kepada mentor, ketemu dengan orang-orang yang lebih dewasa rohani, cari pendampingan untuk bisa segera keluar dari situ. Karena murid-murid mengalami dan mereka dibully, kan mereka bebas, mereka bisa melayani maksimal, dan semua murid-murid memberi contoh yang seperti tadi Bapak sampaikan. Mereka semua sampai di Golgota mereka masing-masing. Yes. Mereka semua rasul sampai di Golgota mereka masing-masing. Luar biasa. Puji Tuhan. Pak Gebi, ada closing statement malam hari ini sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita, Pak. Silakan, Pak. Closing statement saya adalah mari kita tetap tekun dan setia terlibat di dalam pelayanan Tuhan, dalam melayani Tuhan maksud saya. Itu saja. Kerinduan untuk melayani Tuhan itu saya pikir sudah cukup. Waktu kita rindu, Tuhan akan melibatkan kita di dalam dengan cara-cara yang kita tidak duga. Saya sendiri sangat diberkati dengan pekerja yang berdiri sampai jam 5 sore. Saya sangat diberkati dengan tokoh itu. Dia dalam keadaan desperate, dia butuh, dalam kebutuhannya dia mempersembahkan apa saja yang dia punya. Aku mau bekerja, titik. Apapun yang aku dapat. Aku tidak peduli dengan upah. Yang penting aku mau bekerja. Yes. Yang dia dapat justru lebih dari upah. Anugerah. Amin. Puji Tuhan. Pak Gebi, boleh berdoa buat kita semua yang menyaksikan malam hari ini. Baik Pak. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih kuasa-Mu bagi kami, sungguh besar anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk dua perumpamaan yang sudah kami pelajari pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya apa yang kami pelajari akan selalu bisa kami ingat, bahkan bukan hanya kami ingat, bahkan akan tertanam di dalam hati kami, mengubah hidup dan sikap hidup kami, bahkan sampai orang lain pun akan juga diubahkan karena apa yang sudah ada di dalam kami. Bapa, kami berdoa memohon ampun, kiranya sampai hari ini kami masih Lu memiliki kerinduan yang besar untuk kami bisa melayani-Mu, untuk kami bisa terlibat di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, di berbagai bidang, atau ampuni kami juga Tuhan kalau kami hanya mengkotak-kotakan pekerjaan di ladang Tuhan sesuai dengan pemahaman kami sendiri. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni kami, dan kiranya Tuhan taruh dalam diri kami kerinduan untuk kami mau bekerja, untuk kami mau menunggu Tuhan melibatkan kami. Doronglah kami Tuhan untuk kami menyediakan diri kami, buat kami tidak nyaman, buat kami resah, buat kami gelisah dalam hidup kami. Kalau kami hanya mengusahakan kesejahteraan kami sendiri dan kami tidak menyediakan hidup kami bagi-Mu, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengar, dan biarlah firman ini bertumbuh dalam hidup kami, dan kami membiarkan Engkau yang semakin tinggi, yang semakin ditinggikan, yang semakin ditinggikan, dan yang semakin dimuliakan. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang juga sangat mengasihi kami. Kami percaya kasih karunia, anugerah-Mu akan tersedia bagi kami, dan kami tidak akan kekurangan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Engkau akan menyediakan kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Engkau akan melimpahkan kepada kami seturut dengan kemurahan hati-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami meminta-minta. Dua-duanya ini kami pegang yakin,
untuk hidup kami, dan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih.